Selamat datang kembali. Hari ini kita punya materi yang cukup berat nih, tapi rasanya penting banget untuk kita diskusikan. Betul. Kita akan menyelami sebuah wawancara mendalam di YouTube. Narasumbernya seorang ethical hacker, pertas etis gitu ya, namanya Ryan Montgomery. Menarik. Fokus kita kali ini adalah perjalanannya dia yang terus terang aja cukup luar biasa dan di beberapa bagian agak mengerikan. Ya, saya sudah lihat sekilas materinya. Memang intens. Dia ini dulunya anak ajaib komputer, tapi kemudian terjerat kecanduan parah di usia sangat muda. Nah sekarang dia mendedikasikan keahliannya untuk memburu predator anak di internet. Transformasi yang drastis ya. Banget. Kita akan kupas nih gimana satu momen spesifik itu bisa memicu misi pribadinya, terus tantangan sistemik apa aja yang dia hadapi, dan yang penting, apa yang bisa kita pelajari darinya untuk, melindungi diri kita di dunia maya. Oke. Bukan sekedar cerita, tapi bisa dibilang studi kasus lah. Tentang sisi gelap teknologi dan gimana orang berusaha melawannya. Iya, yang langsung bikin saya tertarik dari sumber ini itu bagaimana satu kejadian aja cuma satu pesan teks dengan gambar yang, ya ampun, sangat mengganggu, bisa jadi pemicu perubahan hidup yang begitu besar. Bener. Ini bukan cerita soal retas-meretas biasa ya. Ini lebih ke gimana keahlian teknis ketemu sama urgensi moral yang kuat. Urgensi moral ya. Dan itu yang akhirnya membawa dia berhadapan langsung sama jaringan kejahatan. Plus, yang menarik juga, dia jadi berhadapan sama keterbatasan sistem kita sendiri dalam menangani hal ini. Kita lihat nanti gimana dia mencoba melewati semua itu. Oke. Mari kita langsung aja ke titik krusialnya. Jadi semua ini bermula ketika Ryan dapat sebuah tangkapan layar. Dari istri temennya. Nah, tangkapan layar ini dari sebuah situs web yang isinya, meresahkan banget. Salah satu gambar yang paling bikin dia terpukul itu nunjukin anak kecil di bak mandi. Aduh. Judul unggahannya itu jahat sekali, kira-kira bunyinya mereka nggak tahu apa yang bakal terjadi malam ini. Terus di bawahnya ada komentar-komentar dari pengguna lain yang sama mengerikannya. Gila. Itu pasti momen yang, wah. Iya, itu pemicu utamanya dia. Dan ini perlu kita garis bawahi nih, situs ini bukan di dark web loh, yang sering banget digembar-gemborkan media itu. Oh, bukan ya? Bukan. Ini adanya di clear web. Artinya, siapapun yang punya koneksi internet dan browser biasa, itu bisa akses. Wah, ini poin penting pertama berarti ya. Bahaya itu nggak selalu ngumpet di sudut gelap internet, kadang ada di depan mata kita. Betul sekali. Nah, niat awal Ryan sendiri sebenarnya cukup standar lah di dunia peretasan. Dia mau lakukan serangan denial of service, DOS. Tunggu sebentar, DOS. Mungkin ada baiknya kita jelasin sedikit apa itu DOS buat pendengar kita. Oh ya, tentu. Jadi denial of service atau DOS itu pada dasarnya upaya buat bikin layanan online kayak situs web gitu. Jadi nggak bisa diakses sama penggunanya. Oke. Caranya biasanya dengan membanjiri server situs itu pakai lalu lintas data atau permintaan palsu. Jadi servernya kewalahan, nggak bisa nanggepin permintaan yang beneran. Tujuannya ya itu melumpuhkan situsnya untuk sementara. Oke, jadi niat awalnya cuma mau matiin situs itu aja. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kok bisa jadi lebih dalam? Nah, disinilah keahlian dia berperan. Pas lagi nyoba melakukan DOS itu, dia malah nemu celah keamanan. Celah keamanan? Iya, celah yang bikin dia bisa masuk lebih jauh ke sistem situs itu. Dia berhasil ekstrak data pengguna situs tersebut. Data pengguna? Sebanyak apa? Ini bukan data biasa loh, ini termasuk username, alamat email yang dipakai daftar, seluruh riwayat pesan pribadi antar pengguna di platform itu, sama utas-utas diskusi di forum mereka. Wow, itu kan harta karun informasi ya? Banget. Tapi dia hati-hati banget. Dia tidak mengunduh gambar atau lampiran ilegal apapun. Hanya konten berbasis teks. Ini langkah penting ya buat menjaga tindakannya tetap di jalur hukum setidaknya menurut dia. Dan disinilah ceritanya jadi makin rumit ya. Karena identitas admin situsnya ini terungkap dengan cara yang cukup mengejutkan. Betul sekali. Ternyata admin situs ini bikin kesalahan fatal banget. Gimana tuh? Dia daftar domain dan ngelola situs itu pakai akun Gmail pribadinya yang asli. Serius? Kok bisa? Iya, itu kayak perampok bank ninggalin KTP di TKP gitulah. Ryan dengan keahliannya ya jelas bisa langsung menelusuri jejak digital ini dan berhasil identifikasi adminnya. Namanya Nathan Larson. Nathan Larson. Namanya kayak pernah dengar.
Dia ini bukan orang sembarangan kan? Bukan. Menurut sumber wawancara kita ini, Nathan Larson itu seorang politisi dari Virginia. Bahkan pernah nyalonin diri buat Kongres AS. Politisi yang mengelola situs kayak gitu. Iya. Wawancara itu juga nyebutin kalau Larson ini dikenal punya pandangan-pandangan yang sangat ekstrim, termasuk ideologi supremasi kulit putih. Dan yang lebih parah lagi, dia secara terbuka mendukung legalisasi kekerasan terhadap anak. Astaga. Nah, ini perlu kami tekankan lagi ya. Informasi soal pandangan Larson ini kami sampaikan murni berdasarkan apa yang diungkap di wawancara sumber kita. Kami hanya melaporkan detail itu. Oke, paham. Jadi adminnya politisi dengan pandangan mengerikan gitu. Tapi soal data pengguna tadi, seberapa besar sih sebenarnya skala situs ini? Awalnya, dari data yang langsung kelihatan, Ryan perkirakan ada sekitar 3.000 pengguna aktif. 3.000? Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Dia berhasil nemuin file backup, cadangan data gitu, di server situsnya. File backup kayak salinan data gitu ya? Betul, kayak salinan lengkap data situs yang disimpan buat jaga-jaga kalau ada masalah teknis. Nah, dari file backup inilah skala sebenarnya kebongkar. Jumlah total pengguna yang terdaftar itu mencapai 7.000 orang. 7.000? Di situs kayak gitu? Gila? Iya, ini nunjukin kalau jaringannya jauh lebih besar dan aktif daripada yang kelihatan di permukaan. Wow, 7.000 pengguna. Dengan data sepenting ini, langkah logis berikutnya pasti lapor ke pihak berwenang dong ya? Gimana responsnya? Nah, disinilah Ryan mulai ibaratnya nabrak tembok. Tembok birokrasi dan sistem. Maksudnya? Dia laporin temuannya, lengkap sama data yang dia kumpulkan ya tentu tanpa materi ilegalnya, ke NCEMC. Itu National Center for Missing and Exploited Children, lembaga utama di AS buat kasus eksploitasi anak. Oke, NCEMC. Terus? Dia juga coba hubungi pengacara di Florida, tempat dia tinggal. Bahkan pengacara di Virginia, negara bagian asal si Larson ini. Hasilnya? Gimana? Mengecewakan banget, responsnya lambat sekali, sering nggak jelas, atau malah nggak ada tindak lanjut yang konkret sama sekali. Kayak laporannya itu tenggelam aja gitu di tumpukan berkas. Waduh, ini menarik nih, karena kita sering berasumsi kalau ada bukti sekuat itu, sistem bakal langsung gerak cepat ya. Kenyataannya nggak selalu begitu. Ini menunjukkan ada hambatan internal atau friksi dalam sistem itu sendiri. Jadi ini insight kedua mungkin buat kita ya, punya bukti kejahatan itu nggak otomatis menjamin tindakan cepat dari pihak berwenang. Apalagi kasus siber yang rumit kayak gini. Tepat sekali. Nah, karena merasa frustrasi sama jalur hukum, Ryan coba jalur lain, media massa. Oh, dia ke wartawan? Iya, dia hubungi sejumlah reporter dari berbagai media ternama. Awalnya responsnya positif banget. Ada 11 reporter yang nunjukin antusiasme besar, minta detail, minta data, kayaknya wah ini berita besar bakal segera terbit. Harapannya pasti besar ya waktu itu. Pasti. Ryan berharap ini bisa jadi cara buat ngasih peringatan ke publik, terutama orang tua, tentang bahaya situs itu. Tapi kayaknya nggak berjalan mulus ya. Enggak sama sekali. Pupus total harapannya. Satu persatu, semua reporter yang awalnya semangat itu mundur teratur. Loh, kenapa? Alasannya seragam. Tim legal atau pengacara dari perusahaan media mereka keberatan. Khawatir soal potensi tuntutan hukum, masalah liabilitas, atau mungkin kerumitan hukum terkait cara data itu didapat, meskipun Ryan nggak ngambil materi ilegalnya. Jadi kalah takut dituntut? Kira-kira begitu. Bayangin aja frustrasinya Ryan. Dia punya bukti bahaya nyata di depan mata, tapi nggak bisa nyampein ke publik gara-gara kekhawatiran hukum di pihak media. Informasi penting itu jadi tertahan. Ini ironi yang pahit banget ya. Dan ironinya makin terasa kalau kita tahu apa yang terjadi sama Nathan Larson beberapa waktu kemudian. Benar sekali. Sekitar 6 bulan setelah Ryan pertama kali laporin situs dan data penggunanya itu, Nathan Larson ditangkap FBI. Ditangkap. Karena kasus apa? Di Denver, Colorado. Tuduhannya serius banget. Menculik anak perempuan usia 12 tahun. Dia bawa anak itu melintasi batas negara bagian. Ini kejahatan federal yang berat. Astaga, tapi ada yang aneh nggak sih sama pemberitaan penangkapannya waktu itu? Aneh banget. Dan ini yang bikin Ryan makin geram. Hampir semua berita media tentang penangkapan Larson itu cuma fokus ke penculikannya aja. Oh ya? Iya, nggak ada satupun menurut Ryan di wawancaranya ya, yang ngaitin penangkapan ini sama fakta kalau Larson itu admin situs web mengerikan yang datanya udah dilaporin Ryan 6 bulan sebelumnya. Jadi kayak nggak nyambung gitu diberitainnya?
Persis, seolah-olah dua fakta ini, penculikan anak sama pengelolaan situs berisi materi eksploitasi, itu dua hal terpisah yang nggak ada hubungannya. Padahal buat Ryan, ini kan jelas bagian dari pola perilaku yang sama. Kejagalan sistem hukum dan media ini akhirnya mendorong Ryan buat ambil pendekatan yang lebih langsung ya. Iya, dia ngerasa harus lakuin sesuatu yang lebih proaktif. Dia mulai kerja sama temannya, namanya Dustin Scrappy Pettit. Kebetulan temannya ini petarung MMA profesional yang cukup dikenal publik. Petarung MMA? Kok bisa kerja sama? Nah, untuk meyakinkan si Dustin ini tentang betapa mudahnya predator beraksi, Ryan ngelakuin demonstrasi langsung. Dia bikin profil palsu di situs chat populer buat remaja, nyamar jadi cewek 13 tahun, namanya Ashley dari Florida. Terus hasilnya gimana? Mengerikan sekaligus efektif. Cuma dalam hitungan menit, kotak masuk si Ashley ini langsung banjir pesan dari pria-pria dewasa yang coba ngajak ngobrol ke arah seksual. Waduh. Ini langsung membuka mata Dustin tentang realitas bahaya online. Nah, lihat bukti nyata ini, mereka akhirnya mutusin buat bikin kelompok vigilante lokal, buat nangkepin predator. Mereka namain 561 Pici. 561 Pici? Itu singkatan apa? Kode area lokal mereka, 561, sama Pici itu Predator Catchers. Oke. Terus gimana pembagian perannya? Kan satu hacker, satu petarung MMA. Nah, itu dia. Dustin kan udah dikenal publik ya sebagai petarung, jadi dia yang jadi wajah grup. Dia yang interaksi sama target di dunia nyata, sering juga ngerekam konfrontasinya. Ini yang kemudian narik perhatian media lokal dan publik. Sementara Ryan? Ryan kerja di belakang layar. Pakai keahlian digitalnya buat investigasi, identifikasi target potensial, kumpulin bukti awal. Operasi penangkapan pertama mereka, itu di aplikasi kencan gay, Grindr, diakuin Ryan cukup kacau sih. Kacau gimana? Nggak profesional. Mereka ngejar target sambil teriak-teriak di tempat umum gitu. Tapi ya, pengalaman itu jadi pelajaran penting buat mereka nyempurnain metode di operasi-operasi berikutnya. Oke. Nah, kisah soal situs Larsen dan frustrasinya Ryan, ini akhirnya dapat perhatian lebih luas lagi kan? Betul. Jadi, Ryan cerita pengalamannya ini secara detail di wawancara podcast lain yang sebenarnya relatif kecil. Nggak disangka, klip dari wawancara itu jadi viral. Viral? Iya, ditonton jutaan kali dalam waktu singkat. Ledakan viral ini akhirnya narik perhatian dari Project Veritas. Project Veritas, organisasi jurnalisme investigatif itu ya, yang suka pakai metode penyamaran. Iya, yang itu. Ryan sendiri nyebut di wawancaranya kalau dia nganggep kelompok ini cenderung berhaluan politik kanan. Sekali lagi ya, ini deskripsi dari sumber wawancara kita, bukan penilaian kami. Oke, dicatat. Terus apa yang terjadi setelah Project Veritas terlibat? Project Veritas tertarik bantu analisis tumpukan data 7.000 pengguna situs Larsen yang masih disimpan Ryan itu. Mereka kerahin sumber daya buat verifikasi dan identifikasi. Hasilnya gimana analisisnya? Dari 7.000 data itu, tim gabungan berhasil identifikasi secara positif sekitar 500 individu. Dan temuannya, wah, ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Ada apa dengan 500 orang itu? Di antara 500 orang yang teridentifikasi itu, mereka nemuin 12 orang yang ternyata udah didakwa atau dihukum karena kejahatan terhadap anak. Sebentar, 12 orang udah dihukum? Iya, dan ini poin krusialnya. Kejahatan mereka itu terjadi setelah tanggal Ryan pertama kali ngelaporin data itu ke NCMEC dan pihak berwenang lain. Jadi, ada kemungkinan bisa dicegah? Nah, itu pertanyaan yang menghantui Ryan. Jika saja laporannya ditindaklanjuti lebih cepat, mungkinkah beberapa kejahatan ini bisa dicegah? Ya, ini pertanyaan hipotetis ya. Tapi berat banget pasti buat dia. Iya, kebayang sih. Tapi kerjasama sama Project Veritas ini nggak berjalan mulus sampai akhir kan ya? Nggak. Menurut cerita Ryan di wawancara itu, Project Veritas tiba-tiba aja menghentikan investigasi ini di tengah jalan. Loh, kok berhenti? Kenapa? Alasannya, berdasarkan percakapan Ryan sama CEO sementara mereka waktu itu, Hannah Giles, agak kompleks ya. Pertama, ada gejolak internal di Project Veritas sendiri setelah pendirinya, James O'Keefe, disingkirkan. Oke, masalah internal. Terus? Kedua, cerita soal situs Larsen ini dianggap bukan gelombang pasang. Tidal wave gitu istilahnya. Artinya, nggak dianggap isu yang cukup besar atau sensasional buat agenda mereka saat itu. Jadi dianggap kurang menjual. Bisa dibilang begitu, menurut Ryan. Dia juga bilang kalau para jurnalis yang kerja langsung sama dia sebenarnya pengen banget lanjutin investigasi, tapi ya gimana? Tanpa dukungan sumber daya dari organisasi, proyek itu terpaksa berhenti. Jadi, lagi-lagi ya, potensi pengungkapan skala penuh jaringan ini terhambat sama faktor eksternal. Kayak pola yang berulang terus. Betul.
Dan ada lagi kan lapisan kompleksitas lain terkait infrastruktur situs itu sendiri. Sesuatu yang cukup mengejutkan juga. Oh ya, ini detail lain yang lumayan bikin kaget yang diungkap Ryan. Dia nemu bukti kalau situs web yang dikelola Nathan Larson itu, servernya di-hosting atau ditempatkan oleh seseorang bernama Frederick N. Frederick N. Siapa itu? Nah, nama ini mungkin nggak asing buat Anda yang ngikutin dunia teknologi. Frederick N. ini salah satu pendiri situs torrent yang terkenal banget dan kontroversial, The Pirate Bay. Hah, pendiri The Pirate Bay terlibat nge-hosting situs predator anak. Serius ini? Itu yang diklaim Ryan. Dia ngaku punya bukti komunikasi, semacam log percakapan gitu, di mana Frederick N. ini kelihatan berinteraksi sama Larson soal masalah teknis situs itu. Jadi bukan cuma menyediain tempat, tapi juga tahu isinya. Lebih jauh lagi, Ryan nunjukin pesan di mana Frederick N. ini diduga meremehkan laporan atau keluhan soal konten mengerikan di situs Larson. Di pesan itu, Frederick N. kabarnya nyebut laporan itu cuma komentar troll dan nganggep foto-foto anak di situs itu sebagai foto liburan anak-anak biasa. Waduh, ini parah sih kalau benar. Iya. Makanya Ryan diwawancaranya secara terbuka mempertanyakan kenapa Frederick N. yang nggak cuma nyediain hosting tapi kayaknya tahu sifat kontennya dan bahkan bantu troubleshooting, kok nggak pernah dimintai pertanggungjawaban hukum sama sekali? Pertanyaan bagus. Ini membuka perdebatan penting ya soal tanggung jawab penyedia infrastruktur internet. Sejauh mana sih mereka harus ngawasin konten yang mereka fasilitasi? Di mana batasannya? Pertanyaan yang rumit banget emang. Jelas sekali ya, perjalanan Ryan ini penuh liku dan frustrasi. Tapi sumber wawancara kita juga gali lebih dalam ke latar belakang pribadi Ryan, yang ternyata juga sangat ekstrim dan menjelaskan banyak hal tentang motivasinya. Betul. Ryan ini terbuka banget soal masa lalunya. Dia mulai meretas komputer itu bukan pas remaja, tapi masih anak-anak. Usia 9 tahun. 9 tahun udah ngehack. Iya. Dan sayangnya, keahlian ini awalnya nggak dipakai buat kebaikan. Dia ngaku pakai kemampuan meretasnya buat biayain kecanduan narkoba yang parah banget. Yang juga dimulai di usia yang luar biasa muda. Separah apa? Dia secara eksplisit nyebut mulai nyuntik heroin di usia 13 tahun. Ya Tuhan, 13 tahun. Iya, ini masa lalu yang kelam banget. Dia juga cerita soal kehilangan yang mendalam kan ya? Betul. Dia cerita kisah tragis sahabatnya Ricky yang meninggal karena overdosis fentanyl. Itu narkoba sintetis yang mematikan banget. Kehilangan ini, ditambah perjuangannya sendiri yang panjang, bolak-balik keluar masuk rehab, dia bahkan sempat punya dan ngelola beberapa pusat rehab sendiri. Jelas ninggalin bekas yang dalam banget. Jadi pengalaman ekstrim dengan kecanduan dan kehilangan ini yang membentuk pandangannya. Kelihatannya begitu. Ini yang tampaknya membentuk pandangannya yang sangat keras, bahkan bisa dibilang absolut, terhadap kejahatan terhadap anak. Pandangan yang sangat keras maksudnya gimana? Di wawancara itu, Ryan bilang dengan tegas kalau menurut dia, hukuman mati itu satu-satunya solusi yang pantas buat predator anak. Hukuman mati? Iya, argumennya ada dua. Pertama, keyakinannya soal adanya siklus kekerasan, di mana banyak pelaku kejahatan anak itu dulunya korban juga, dan menurut dia siklus ini harus diputus permanen. Kedua, dia merujuk ke statistik prevalensi pelecehan anak yang menurutnya sangat tinggi dan merusak. Wow, pandangan yang sangat kuat ya. Sangat kuat, tapi penting buat kita pahami, ini pandangan pribadinya dia ya, yang lahir dari trauma dan pengalaman hidup yang luar biasa ekstrim. Ini bukan posisi yang diambil tanpa dasar personal yang mendalam buat dia. Iya. Menghadapi materi mengerikan dan berinteraksi sama sisi tergelap manusia tiap hari gitu, pasti ada dampak psikologisnya ya. Dia cerita soal itu nggak? Dia ngakuin sih, meskipun dia bilang dia cukup jago dalam compartmentalizing. Compartmentalizing, itu apa ya? Itu kayak memisahkan emosi kerjaan dari kehidupan pribadi gitu. Tapi ya dia tetap ngaku ada beban mental yang berat. Contohnya? Dia ngalamin gejala fisik bawah sadar, kayak otot tegang atau masalah pencernaan. Terus juga kena night terrors, teror malam hari, mimpi buruk yang intens banget. Kasihan juga ya. Ini jadi pengingat penting ya soal biaya tak terlihat yang harus dibayar sama orang-orang yang kerja di garis depan ngelawan kejahatan kayak gini. Dampaknya nyata, meskipun mereka berusaha keras buat nunjukin. Selain kisah perjuangannya, Ryan juga bagi-bagi saran praktis soal keamanan cyber kan ya, yang relevan buat kita semua mengingat keahlian dia. Tentu saja. Pengalamannya ngasih dia perspektif unik soal ancaman digital sehari-hari.
Dia ngingetin kita soal bahaya pengumpulan data besar-besaran oleh aplikasi populer. Dia nyebut TikTok secara spesifik. TikTok? Kenapa TikTok? Sebagai contoh platform yang ngumpulin data pengguna dalam jumlah masif, dia ngulangin pepatah terkenal di dunia teknologi. Kalau Anda nggak tahu apa produk yang dijual, maka Andalah produknya. Data pribadi kita itu komoditas utama di ekonomi digital sekarang. Oke, terus langkah konkret apa aja yang dia saranin buat keamanan pribadi kita? Ada beberapa poin penting yang dia tekanin. Sebenarnya ini praktik dasar keamanan siber sih, tapi sering banget diabaikan. Apa aja tuh? Pertama, jangan pernah pakai ulang kata sandi. Ini paling fundamental kayaknya. Jangan pakai password yang sama buat banyak situs atau layanan. Kalau satu akun bocor, akun lain jadi rentan semua. Iya juga ya. Sering sih begitu. Kedua, gunakan pengelola kata sandi atau password manager. Alat ini bantu banget. Dia nyebut contoh kayak OnePassword, tapi fitur bawaan di browser kayak Chrome juga udah lumayan katanya. Pengelola kata sandi ini bisa bikinin password yang kuat dan unik buat tiap akun, jadi kita cuma perlu ingat satu password utama aja. Wah, itu praktis ya. Ketiga, waspada sama SIM swapping. Ini ancaman yang makin umum nih. Penjahat nipu operator seluler buat mindahin nomor telepon kita ke kartu SIM mereka. Kalau udah gitu, mereka bisa cegat kode verifikasi 2 langkah yang dikirim lewat SMS. Terus bisa ambil alih akun kita, kayak bank, medsos. Betul. Bahaya banget. Keempat, kenali perangkat peretas tersembunyi. Dia juga ngingetin kalau alat peretas itu nggak selalu kelihatan canggih. Ada gadget yang tampangnya kayak barang biasa, tapi fungsinya jahat. Contohnya? G-cable. Kelihatannya kayak kabel charger USB biasa, tapi sebenarnya itu keylogger. Bisa rekam semua yang kita ketik. Atau alat kayak Flipper Zero, perangkat multifungsi yang bisa nyalin sinyal kartu akses gedung, kunci mobil, dan lain-lain. Jadi kita perlu sadar kalau alat kayak gini tuh ada. Serem juga ya. Dia juga ngasih saran khusus buat orang tua kan mengingat fokus kerjaannya dia. Apa aja tuh sarannya? Iya, sarannya buat orang tua ini menurut saya relevan dan bijaksana banget. Ada 3 poin utama. Apa aja? Pertama, jangan jadikan gawai hukuman utama. Dia nekenin kalau di zaman sekarang, gawai itu kan pusat dunia sosial anak-anak dan remaja. Ngambil HP atau tablet mereka sebagai hukuman mungkin efektif sementara, tapi risikonya bisa nutup jalur komunikasi penting. Anak jadi takut lapor kalau ada masalah online karena khawatir gawainya disita. Masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, bangun dialog terbuka. Ini kuncinya. Ciptain lingkungan di mana anak merasa aman dan nyaman buat datang ke kita kalau mereka lihat atau ngalamin sesuatu yang aneh, nggak pantas, atau bikin takut di dunia online. Pastiin mereka tahu kalau mereka nggak akan dihukum atau kehilangan akses cuma gara-gara lapor sesuatu. Penting banget ini. Yang ketiga? Ketiga, pertimbangkan aplikasi pemantauan tapi dengan bijak. Ryan merekomendasikan penggunaan aplikasi pemantauan orang tua. Dia nyebut Bark secara spesifik, tapi dia juga bilang nggak dibayar buat itu. Aplikasi pemantauan, fungsinya gimana? Aplikasi kayak gini kerja di latar belakang buat mindai pesan teks, email, aktivitas medsos anak. Tujuannya nyari potensi tanda bahaya, kayak cyberbullying, pesan mesum dari orang asing, pemangsaan, atau bahkan ungkapan niat nyakitin diri sendiri atau depresi. Jadi dia ngasih tahu kalau ada yang bahaya? Iya, biasanya cuma ngasih notifikasi ke orang tua kalau ada potensi masalah. Jadi tetap berusaha nyimbangin antara pengawasan dan privasi anak. Oke. Jadi setelah dengar semua ini ya, perjalanan Ryan, tantangan yang dia hadapi, bahaya yang diungkap, saran praktisnya apa nih? Kesimpulan besar yang bisa kita tarik buat Anda para pendengar. Wah, kita baru aja mengupas sebuah kisah yang sangat kompleks ya. Di satu sisi, ini cerita soal transformasi pribadi yang luar biasa. Gimana seseorang bisa bangkit dari masa lalu yang kelam banget dan pakai pengalaman serta keahliannya buat tujuan mulia, yaitu melindungi anak-anak. Betul. Di sisi lain, ini kayak jendela yang membuka mata kita soal bahaya nyata yang ada di lanskap digital kita. Bahaya yang kadang-kadang tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga, kayak di clear web tadi itu. Dan juga soal, gimana ya bilangnya, kerapuhan sistem kita dalam menghadapi bahaya itu. Kita lihat gimana niat baik dan bukti kuat aja bisa mental karena birokrasi, masalah yurisdiksi, ketakutan media dituntut, bahkan politik internal organisasi. Iya, ini nunjukin kalau pertarungan ngelawan kejahatan cyber ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal sistemik.
Benar. Dan jangan lupakan juga beban psikologisnya ya, yang ditanggung sama individu kayak Ryan yang milih ada di garis depan. Pekerjaan ini ada harga mental dan emosionalnya yang mahal. Betul. Kisah ini juga secara nggak langsung nunjukin dualitas teknologi itu sendiri kan? Alat yang sama bisa buat menghubungkan dan memberdayakan, tapi bisa juga disalahgunain buat tujuan yang paling jahat. Lalu Anda sendiri bahkan, yang mungkin Anda anggap negatif atau gelap, yang bisa diarahkan lagi buat ngasih dampak positif. Ini soal potensi transformasi dan mungkin penebusan. Dan kalau kita lihat skala yang lebih luas, kisah ini maksa kita mikir soal tanggung jawab dalam ekosistem digital. Ketika sebuah platform, penyedia hosting kayak kasus dugaan Frederick N tadi, atau bahkan algoritma medsos secara nggak langsung memfasilitasi penyebaran konten bahaya atau memungkinkan terjadinya kejahatan. Di mana sih seharusnya garis akuntabilitas itu ditarik? Pertanyaan sulit. Sulit banget. Siapa yang bertanggung jawab mastiin keamanan ruang digital kita? Ini bukan pertanyaan yang jawabannya gampang, apalagi ngingat sifat internet yang global dan terdesentralisasi. Sesuatu yang patut Anda renungkan lebih dalam lagi. Sebuah eksplorasi yang intens dan penuh pemikiran ya hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.